semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa, mistis, dan bikin kita penasaran setengah mati. Kuda lumping. Kalian pasti pernah dengar atau bahkan lihat pertunjukan kuda lumping kan? Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, kok bisa ya penarinya makan beling alias pecahan kaca? Nah, pertanyaan itu yang akan kita kulik tuntas hari ini. Tenang, ini bukan sihir atau trik sulap murahan, tapi ada sejarah panjang dan filosofi mendalam di baliknya. Kita akan mengungkap asal-usul kuda lumping, bagaimana tradisi ini bisa berkembang. Dan yang paling bikin penasaran, rahasia di balik aksi makan beling yang bikin jantung copot itu. Siap untuk menyelami dunia kuda lumping yang penuh misteri dan keajaiban budaya Indonesia? Kalau begitu, pastikan kalian sudah like video ini, Subscribe ke channel Jason Wilbert, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video seru lainnya dari kita. Yuk, langsung saja kita mulai petualangan kita. Jadi, apa sih sebenarnya kuda lumping itu? Kuda lumping, atau ada juga yang menyebutnya jaran kepang, adalah salah satu seni tari tradisional dari Indonesia yang menampilkan sekelompok prajurit berkuda. Tapi kudanya bukan kuda beneran ya, melainkan kuda-kudan yang terbuat dari anyaman bambu. Uniknya, tarian ini sering diiringi musik gamelan yang energik dan ada unsur-unsur supranaturalnya. Penarinya biasanya memakai baju prajurit yang gagah, dan gerakannya itu loh, kadang halus, kadang menghentak, menggambarkan semangat kepahlawanan. Kuda lumping ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Setiap daerah punya ciri khasnya sendiri, baik dari segi kostum, gerakan tari, maupun musik pengiringnya. Tapi benang merahnya tetap sama. Tarian ini merayakan keberanian, kekuatan, dan warisan budaya kita yang kaya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding, asal-usul kuda lumping. Sebenarnya, ada banyak versi cerita tentang kapan dan bagaimana kuda lumping ini muncul. Tapi, sebagian besar sejarawan dan budayawan sepakat kalau kuda lumping punya akar yang kuat dalam sejarah perjuangan bangsa kita. Beberapa ahli percaya bahwa kuda lumping muncul pada masa penyebaran agama Islam di Jawa. Tarian ini konon digunakan sebagai media dakwah oleh para wali songo untuk menarik perhatian masyarakat agar tertarik pada ajaran Islam, namun dengan sentuhan budaya lokal yang kental. Gerakan tarian yang dinamis dan iringan musik yang ritmis dipercaya bisa membuat orang lebih mudah menerima pesan-pesan moral yang disampaikan. Ada juga versi yang mengaitkan kuda lumping dengan kisah perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda di abad ke-19. Konon, tarian ini diciptakan oleh prajurit Diponegoro sebagai bentuk hiburan untuk membangkitkan semangat juang dan mental prajurit di medan perang. Kuda lumping bambu menjadi simbol kuda perang yang gagah berani, dan gerakan-gerakannya melambangkan strategi perang yang lincah dan taktis. Ini juga bisa menjadi cara untuk berkomunikasi secara rahasia di hadapan musuh, karena tarian ini terlihat seperti hiburan biasa. Versi lain menyebutkan kuda lumping sebagai representasi ritual pertanian kuno, di mana kuda adalah simbol kesuburan dan kekuatan alam. Tarian ini dilakukan untuk meminta berkah panen yang melimpah kepada dui-dui atau roh leluhur. Jadi, dari manapun asalnya, satu hal yang pasti, kuda lumping selalu punya makna yang dalam dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sekarang, kita sampai di puncak misteri yang paling ditunggu-tunggu, aksi makan beling atau pecahan kaca. Jujur, ini adalah bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala dan bertanya-tanya. Kok bisa sih? Aksi ekstrem ini memang menjadi daya tarik utama dan sekaligus membuat kuda lumping begitu melegenda. Makan beling ini bukan sekadar atraksi untuk pamer kekuatan atau mencari sensasi, ya? Di balik aksi yang terlihat mengerikan ini, ada unsur spiritual yang sangat kuat. Para penari yang melakukan aksi ini
biasanya berada dalam kondisi trans atau kesurupan. Mereka percaya bahwa saat kesurupan, roh atau arwah leluhur masuk ke dalam tubuh mereka, memberikan kekuatan supranatural yang membuat mereka kebal terhadap rasa sakit dan bahaya. Sebelum pertunjukan, biasanya ada ritual khusus yang dilakukan oleh pawang atau sesepuh. Ritual ini bisa berupa doa-doa, sesajen, atau meditasi untuk memanggil roh dan mempersiapkan para penari secara spiritual. Jadi, bukan sembarang orang bisa langsung makan beling. Tanpa persiapan dan bimbingan yang tepat, ketika penari sudah dalam kondisi trans, mereka tidak merasakan sakit saat mengunyah pecahan kaca atau bahkan memakan bara api. Ini adalah bukti nyata betapa kuatnya pengaruh pikiran dan keyakinan spiritual dalam tradisi kuda lumping. Mereka percaya bahwa roh yang merasuki mereka akan melindungi tubuh dari bahaya. Setelah pertunjukan selesai, Pawang akan membantu penari untuk sadar kembali dari kondisi trans mereka. biasanya dengan membacakan mantra atau memberikan air doa. Tapi penting untuk diingat, ya, ini adalah bagian dari seni pertunjukan dan tradisi budaya yang dijaga turun-temurun. Jangan pernah mencoba melakukan aksi seperti ini di rumah tanpa bimbingan ahli dan persiapan spiritual yang memadai. Ini sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal. Tujuannya adalah untuk memahami dan menghargai nilai-nilai budaya yang ada di baliknya, bukan untuk meniru hal-hal ekstrem yang berisiko. Fungsi dan makna kuda lumping juga sangat beragam loh. Awalnya, tarian ini mungkin berfungsi sebagai ritual keagamaan, doa, atau bahkan bentuk protes terhadap penjajahan. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi kuda lumping semakin berkembang. Saat ini, kuda lumping lebih sering ditampilkan sebagai hiburan rakyat dalam acara-acara besar seperti hajatan, bersih desa, festival budaya, atau perayaan hari besar nasional. Meskipun begitu, unsur ritual dan spiritualnya tetap dipertahankan. Pertunjukan kuda lumping selalu berhasil menarik perhatian banyak orang, dari anak-anak sampai orang dewasa, karena keunikannya dan tentu saja aksi ekstremnya. Selain sebagai hiburan, kuda lumping juga memiliki fungsi sosial. Ia menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan antar warga, melestarikan nilai-nilai budaya, dan juga sebagai wadah untuk menyalurkan kreativitas seni. Banyak sanggar kuda lumping yang aktif mengajarkan tarian ini kepada generasi muda agar tidak punah. Di balik semua atraksi ekstremnya, kuda lumping juga mengajarkan kita banyak hal. Misalnya, tentang keberanian. Para penari kuda lumping, dengan segala risiko yang mereka hadapi, menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menjaga tradisi. Kemudian, ada juga nilai spiritualitas dan kepercayaan. Aksi makan beling bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang kekuatan iman dan keyakinan yang mendalam terhadap hal-hal tak kasat mata. Kuda lumping juga Mengajarkan kita tentang gotong royong. Sebuah pertunjukan kuda lumping melibatkan banyak orang, penari, pemusik gamelan, pawang, dan kru pendukung lainnya. Mereka semua bekerja sama untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang harmonis dan memukau. Ini adalah cerminan dari semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Dan tentu saja, kuda lumping adalah simbol kekayaan budaya Indonesia. Setiap gerakan, setiap alunan musik, setiap kostum memiliki cerita dan filosofi tersendiri. Ini adalah warisan leluhur yang harus kita jaga dan lestarikan bersama. Meskipun kuda lumping adalah tradisi yang kaya dan unik, tidak bisa dipungkiri bahwa ia juga menghadapi berbagai tantangan di era modern ini. Salah satunya adalah modernisasi dan globalisasi yang seringkali membuat seni tradisional terpinggirkan. Banyak generasi muda yang lebih tertarik pada budaya pop dari luar negeri dan kurang familiar dengan seni tradisional mereka sendiri. Selain itu, masalah pendanaan dan regenerasi juga menjadi kendala. Memelihara sebuah sanggar kuda lumping
membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari kostum, alat musik, hingga honor penari dan pemusik. Mengajak generasi muda untuk mau belajar dan menjadi penerus juga bukan perkara mudah. Apalagi dengan adanya stigma negatif atau kesalahpahaman tentang kuda lumping. Namun, di tengah tantangan ini, ada banyak pihak yang terus berjuang untuk melestarikan kuda lumping. Pemerintah daerah, komunitas budaya, seniman, dan bahkan individu-individu seperti kita. Yang peduli terhadap budaya, terus berupaya mengenalkan kuda lumping kepada khalayak luas. Caranya beragam, mulai dari mengadakan festival, workshop, hingga memanfaatkan media sosial seperti YouTube ini untuk menyebarkan informasi dan video pertunjukan kuda lumping. Melestarikan kuda lumping bukan hanya tanggung jawab seniman atau pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua sebagai pewaris budaya bangsa. Dengan memahami sejarahnya, menghargai nilai-nilainya, dan mendukung pertunjukannya, kita sudah ikut berkontribusi dalam menjaga agar kuda lumping tetap hidup dan terus mewarnai khazanah budaya Indonesia. Jadi, teman-teman semua, kuda lumping itu lebih dari sekadar tarian dengan atraksi makan beling yang bikin ngeri. Ia adalah cerminan sejarah, filosofi, spiritualitas, dan semangat gotong royong yang mengakar kuat di tanah Nusantara. Dari sebuah ritual kuno menjadi media dakwah, alat perjuangan, hingga kini menjadi hiburan rakyat yang syarat makna. Misteri di balik aksi makan beling yang dulunya mungkin dianggap sihir atau kesaktian, kini bisa kita pahami sebagai manifestasi dari keyakinan spiritual dan kekuatan pikiran yang luar biasa. Ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap fenomena budaya selalu ada cerita dan makna yang dalam. Semoga setelah menonton video ini, kalian jadi lebih mengerti dan menghargai keunikan kuda lumping. Jangan cuma terpaku pada aspek ekstremnya, tapi cobalah selami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan warisan budaya Indonesia yang luar biasa ini. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini. Jika kalian suka, berikan komentar di bawah tentang pendapat kalian mengenai kuda lumping. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar budaya, sejarah, dan hal-hal unik dari Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan cinta budaya Indonesia.